Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, yang malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk hidup fokus pada Tuhan, percaya pada Tuhan, sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan, tidak terikat kepada dunia. Walaupun kita secara nyata masih hidup di dunia, masih menggunakan material, bahkan kita masih bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi malam hari kita mau belajar bahwasanya jangan sampai hati kita terikat olehnya. 1 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai yang ke-16. Bapak Ibu Saudara bisa baca secara lengkap di rumah masing-masing. Dan saya akan menekankan pada ayat yang ke-15 dan ke-16 bahwasanya di sana dikatakan bahwasanya ketika Ahab menginginkan kebun anggur Nabot dan Isabel membantunya, tetapi dengan cara yang keji, dengan cara yang kejam, dengan cara yang sewenang-wenang, mempergunakan kewenangannya sebagai seorang ratu dan sebagai seorang raja untuk mengambil apa yang dia ingini yang sebenarnya bukan hak milik dia. Seorang Nabot bukanlah siapa-siapa, dia biasa. Dan ketika si Ahab, sang raja, menginginkan kebun anggurnya yang dikatakan mau diganti dengan tempat lain atau dengan uang, Nabot menolaknya. Tapi karena dia menganggap dirinya seorang yang berkuasa, si ratu kemudian mempergunakan kewenangan untuk merebutnya dengan cara yang sangat-sangat keji, bahkan sampai membunuh si Nabot walaupun meminjam tangan dari orang-orang di bawahnya, bawahannya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia boleh semakin kejam, dunia boleh semakin tidak baik-baik saja. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, jati diri kita, ingat, kita adalah orang-orang tebusan Kristus. Kita sudah dibayar dengan lunas dengan darah yang mahal, darah Kristus. Termasuk apa? Tuhan sudah menderita di kayu salib untuk menebus segala keberdosaan kita, termasuk sikap diri dan hati kita yang serakah. Akankah kita mengulang lagi untuk berdosa sehingga kita menyerahkan diri kita kepada hal yang Tuhan sudah tebus? Akankah kita meminta Kristus untuk menebus kedua kali? Tidak. Tidak. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang perkara ini, yaitu di kitab Efesus ayat ke-19 dari pasal 4, Efesus 4 ayat yang ke-19 berkata demikian, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mencemari diri dengan keserakahan, dengan hati yang mengingini apa yang sebenarnya bukan haknya, mengingini apa yang sebenarnya bukan ditentukan untuk diri kita, misalnya porsi kita. Jangan pernah terlibat dengan perkara-perkara yang menjerumuskan kita, Bapak Ibu Saudara. Perkara duniawi, perkara berkat. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang memelihara kita, punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan sampai tangan kita, pikiran kita, hati kita terlibat kepada perkara yang dibenci Tuhan. Kenapa saya bilang dibenci Tuhan? Bahkan dalam kitab yang sama, yaitu Efesus 5 ayat yang ke-5 dikatakan demikian, karena ingatlah ini, sekali lagi saya garis bawahi, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Garis bawah itu ya, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ingat itu, tidak ada orang cemar atau orang serakah yang disandingkan, disamakan dengan penyembah berhala yang bisa mendapat bagian dalam kerajaan Kristus.
Tidak. Firman Tuhan katakan dengan tegas, tidak akan dapat bagian. Akankah kita mengorbankan diri kita dengan kemudian hidup seenaknya untuk memperlakukan orang-orang sekitar kita dengan sewenang-wenang, mengambil yang bukan hak kita, serakah. Tapi kita melepaskan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memakukan, menyalibkan keserakahan itu dulu. Dan sekarang jangan kita minta Tuhan menebus yang kedua kali. Mari kita bersyukur pada Tuhan untuk setiap penebusan Tuhan. Dan karenanya, mari serahkan hidup kita, percaya penuh Tuhan mencukupkan hidup kita. Apapun yang sedang kita lakukan, dengan pekerjaan kita, dengan setiap hal yang Tuhan percayakan, mari lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan benar. Dan kita percaya, berkat yang datang dari Tuhan, limpah atas hidup kita, orang-orang benar, anak-anaknya, orang-orang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah ingatkan kami dengan pembelajaran malam hari ini Bapa, bahwasanya jangan sampai hidup kami terikat kepada keserakahan, kepada keduniawian yang berlebihan, sehingga ya Bapa membawa hidup kami terjerumus dan jauh dari Tuhan, bahkan kami mengalami kematian kekal. Jangan Tuhan biarkan kami, pegang kami ya Roh Kudus, untuk hidup kami selalu fokus pada Tuhan. Bangkitkan percaya kami, dan biar hidup kami terbuka kepada karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang selalu memberikan pertolongan, perlindungan, berkat atas setiap orang-orang percaya. Dan biarlah syukur selalu naik dari mulut kami dalam setiap kehidupan kami, sebab Tuhanlah pemelihara kami. Kami bersyukur anugerah-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.